iqamah dikumandangkan. Apakah boleh orang itu tergesa-gesa mendatangi masjid? Misal, pian ketika ada dikumandangkan iqamah, kemudian sidin bahancap berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka belajar, dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Al-Muwatta. Insyaallah saya pada malam ini ingin mengambil beberapa hadis dan kalau ada masih tersisa waktu saya ingin menjelaskan tentang bulan Sya'ban ini. Ya, apa saja yang harus dilakukan pada bulan Sya'ban dan apa saja yang kekeliruan atau hadis-hadis yang lemah di dalam bulan Sya'ban. InsyaAllah kalau ada waktu saya berusaha menyisakan sedikit karena ada permasalahan yang penting di dalam bulan Sya'ban ini. Mungkin kita yang sudah mengenal sunnah banyak juga tidak tahu ada hal-hal yang harus dilakukan pada bulan Sya'ban. Berkata Imam Malik rahimahullah ta'ala, an Zaid ibn Aslam, an Atha ibn Yasar, عن عبد الله السنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه. Dari Zaid ibn Aslam, dari Atha ibn Yasar, dari Abdullah As-Sunabihi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika seorang hamba yang beriman dia berwudu kemudian dia berkumur-kumur, kharajatil khataya min fih, maka keluarlah kesalahan-kesalahannya tersebut dari mulutnya. Fa istansar kharajatil khataya min anfih, dan jika dia beristinsar memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, istinsar itu mengeluarkan air dalam hidung, maka keluarlah semua dosa-dosa dari hidungnya. فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ, dan jika dia membasuh wajahnya maka keluarlah kesalahan-kesalahan dosa-dosa itu dari wajahnya. Hatta takhruja min tahti ashfari ainaih, sampai ya dosa tersebut ya keluar dari bawah kelopak kedua matanya. فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ, dan jika dia membasuh kedua tangannya maka keluarlah semua kesalahan-kesalahan tersebut, dosa-dosa tersebut dari kedua tangannya, ya, sampai dosa tersebut keluar dari kedua kuku tangannya. Fa idza masa bi ra'sihi kharajatul khataya min ra'sihi hatta takhruja min udhunayhi, dan jika dia mengusap kepalanya maka keluarlah dosa-dosa tersebut dari kepalanya sampai ya dosa tersebut keluar dari kedua telinganya. Fa idza ghassala rijlaihi kharajatil khataaya min rijlaihi hatta takhruja min tahti azfar rijlaihi, dan jika dia membasuh kedua kakinya maka keluarlah semua dosa-dosa tersebut dari kakinya sampai ya keluar dosa tersebut dari kedua kuku kakinya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala summa kana mashyuhu ila al-masjid wa salatuhu nafilatan lahu, dan kemudian ketika dia pergi ke masjid dan salatnya merupakan tambahan pahala nafilah baginya.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dari sisi sanad, hadis ini hadis yang lemah. Karena sahabat atau tabi'in Abdullah As-Sunabihi, dia adalah seorang tabi'in, tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada seorang tabi'in meriwayatkan hadis langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis itu disebut hadis yang mursal, hadis yang lemah sanadnya. Karena tabi'in itu tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, hadis yang lemah. Kenapa dia lemah? Karena sanadnya terputus. Taib. Hadis ini sebetulnya dijadikan dalil oleh Imam Malik rahimahullah taala, ingin menjelaskan beliau tentang masalah bahwasanya daun telinga ini bagian dari kepala. Karena perkataan ya, dalam hadis ini, kalau seandainya dia mengusap kepalanya, maka keluarlah dari kepala tersebut ya dosa-dosa sampai keluar dari 2 daun telinga. Di sini dijelaskan bahwasanya telinga ini bagian dari kepala. Sehingga ketika mengusap kepala, maka juga mengusap kedua daun telinga. Para ulama, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menukil ijma' bahwasanya mengusap kedua daun telinga ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau seandainya ada orang berwudu, kemudian dia tidak mengusap kedua daun telinganya, apakah wudunya sah? Maka wudunya sah. Karena mengusap kedua daun telinga ini hukumnya sunnah. Mana yang lebih afdal Ustaz? Ya diusap. Ya, kita mengusapnya. Tetapi kalau seandainya ada orang ketinggalan mengusap kedua daun telinga, maka wudunya sah. Dan ini juga bantahan, hadis ini bantahan orang yang mengatakan telinga ini bagian dari muka. Ya, karena ada pendapat dari para ulama bahwasanya telinga itu bagian dari muka. Jika dia bagian dari muka, maka dia ketika membasuh muka juga membasuh kedua daun telinga. Maka ya, hadis ini Imam Malik berdalil dengan ini ingin menjelaskan bahwasanya telinga itu bagian dari kepala. Adapun hadis-hadis Nabi yang mengatakan al-udzunan minar ra's, bahwasanya kedua daun telinga itu bagian dari kepala, semua hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, semuanya adalah hadis yang lemah. Yang benar adalah perkataan sahabat bahwasanya kedua daun telinga itu bagian dari kepala. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Suhail ibn Abi Saleh an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Suhail ibn Abi Saleh dari bapaknya dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawadda al-abdul muslim aw al-mu'min faghasala wajhahu kharajat min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi aynayhi ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma'. Jika seorang hamba muslim atau orang yang beriman, dia berwudu kemudian dia membasuh wajahnya, maka keluar dari wajah tersebut semua dosa-dosa dan kesalahan yang dipandang oleh kedua matanya bersamaan dengan air dosa tersebut keluar, atau bersamaan dengan tetesan air yang terakhir, atau yang semisalnya. Fa idza ghasala yadayhi kharajat min yadayhi kullu khati'atin batashatha yadahu ma'al ma' aw akhir qatril ma' hatta yakhruja naqiyan min adh-dhunub. Dan jika dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya tersebut semua dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya bersamaan air atau bersamaan tetesan air yang terakhir, sampai orang tersebut ya semua dosa-dosanya habis ya. Orang tersebut keluar dari wudu tersebut, selesai dari berwudu, dia suci dari dosa-dosanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kalau kita lihat dari sisi sanadnya hadis yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan yang luar biasa ketika seseorang itu berwudu. Di antara keutamaannya adalah dihapuskan dosa-dosa. Dosa apa yang dihapuskan di sini? Maka yang dimaksudkan di sini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar itu harus disertai dengan taubat. Apa bedanya dosa besar dengan dosa kecil?
bagaimana kita membedakan antara ini dosa besar dan dosa kecil. Cara membedakannya adalah jika dosa tersebut tidak ada ancamannya, tidak ada hukumannya berupa laknat, atau tidak ada hukuman hududnya berupa potong tangan dan semisalnya, tidak diancam pelakunya dengan neraka, maka itu dosa kecil. Tetapi kalau seandainya dosa tersebut ada ancamannya, orang yang melakukan ini dilaknat, atau yang melakukan ini dipotong tangannya misalnya, atau orang yang melakukan ini diancam dengan neraka, maka ini adalah dosa besar. Ini adalah dosa besar. Contoh misalnya hadis Nabi SAW. Kata Nabi, barang siapa yang berdusta, ya, barang siapa yang berdusta, kata Nabi SAW, ya, maka ya membawa kepada kejelekan. Fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar. Dan kejelekan itu membawa kepada neraka. Ini menunjukkan bahwasanya dusta itu adalah dosa besar. Maka segala sesuatu ada ancamannya berupa sifat neraka atau ada terlaknat, orang itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah, maka itu menunjukkan itu adalah dosa besar. Dan dosa besar ini Bapak Ibu harus disertai dengan taubat. Tetapi para ulama mengatakan kalau seandainya orang itu dosa-dosa kecilnya sudah habis. Ya, dosa-dosa kecilnya sudah habis karena dia melaksanakan amal soleh yang begitu banyak. Maka bisa jadi amalan-amalan kebaikan tersebut menggugurkan dosa besar. Ya, walaupun dia tidak bertobat. Kata para ulama bisa jadi amalan ya, kebaikan tersebut bisa mengkikis dosa-dosa besar walaupun dia belum sempat bertaubat. Kemudian di sini rawi yang meriwayatkan hadis ini ragu-ragu. Apabila seorang muslim ya berwudu atau seorang mukmin, apakah ada perbedaan antara muslim dengan mukmin? Para ulama mengatakan muslim itu dan mukmin jika di dalam suatu nas, entah itu di dalam hadis-hadis Nabi SAW atau disebutkan di dalam ayat misalnya, disebutkan iman dan Islam di dalam suatu nas, maka maknanya berbeda. Tetapi jika disebutkan ya cuma kata muslim saja atau dikatakan mukmin saja, maka mukmin di sana maknanya juga seorang muslim. Muslim di sana juga maknanya seorang muslim. Tetapi jika disebutkan seperti ini bergandengan antara mukmin dengan muslim, maka maknanya berbeda. Islam itu ditafsirkan dengan sesuatu yang nampak, yang zahir. Ya, keimanan yang nampak, sesuatu yang zahir. Maka ini disebut dengan muslim. Adapun mukmin itu adalah al-iman, itu adalah yang sesuatu yang tersembunyi di dalam hati. Nah, al-batin, sesuatu yang tersembunyi. Maka ditafsirkan demikian. Jika disebutkan dalam suatu nas, maka Islam ditafsirkan yang nampak, al-zahir yang nampak, sedangkan al-iman ditafsirkan sesuatu yang batin. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya iman kita itu bertambah dan berkurang. Iya, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, dan juga berkurang dengan apa? Tidak hanya kemaksiatan iman itu berkurang, juga berkurang meninggalkan amalan-amalan sunnah. Orang meninggalkan amalan sunnah itu menunjukkan berkurang imannya. Dulu rajin ke pengajian, ini mina berkurang, nah itu kurang iman itu. Ya. Tapi datang lagi sidin ke kajian, berarti berkurang iman sidin. Sidin rajin datang ke kajian, berarti bertambah imannya. Maka pian-pian ini bertambah iman pian di sini. Ya. Ini tanda pertambahan iman. Ketika orang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah imannya. Maka berkurang iman pun juga bisa berkurang dengan dosa, dan juga berkurang iman itu ketika kita meninggalkan apa? Perbuatan-perbuatan sunnah. Maka ini tanda berkurang iman seseorang. Tetapi apakah tercela dia meninggalkan perbuatan sunnah? Tidak tercela dia. Kalau perbuatan tersebut ada perbuatan hukumnya sunnah, mustahab, tidak tercela, tidak dapat dosa dia. Yang dapat dosa adalah ketika dia meninggalkan apa? Perbuatan atau dia mengerjakan perbuatan yang haram. Dan iman itu diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman kita itu bertambah dan berkurang. Berbeda dengan keyakinan orang Khawarij.
Dan ini makanya kadang-kadang terjadi pemboman di mana-mana dan apa macam karena dia salah dalam memahami makna iman. Kata mereka, iman itu satu bagian. Kalau dia ada pada diri seseorang. Kalau tidak ada, maka orang itu tidak beriman. Kata mereka, orang yang berbuat maksiat berarti itu sudah kada beriman. Kalau inya beriman, kada mungkin bermaksiat. Kalau dia beriman, tidak mungkin dia berzina. Maka ketika dia berzina, berarti dia tidak beriman. Kalau dia tidak beriman, berarti dia orang yang bukan Islam. Kesalahan mereka. Mereka tidak ada iman itu bertambah dan berkurang. Ya makanya mereka mengambil hadis-hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, la yuzani hina yuzni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang penzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Kata mereka mengambil hadis ini. Berarti dalam hadis ini, ketika dia berzina, dia tidak dalam keadaan beriman. Berarti dia keluar dari Islam. Dan tidaklah wala yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min, kata Nabi SAW. Tidaklah seorang pencuri ketika mencuri dia dalam keadaan beriman. Kata mereka, hadis ini menjelaskan bahwasanya orang mencuri itu keluar dari Islam. Apa dampaknya? Dampaknya adalah orang yang melakukan dosa besar itu keluar dari Islam. Orang yang melakukan dosa besar bagi mereka keluar dari Islam. Kalau kita ini dikafirkan mereka berataan, pian bisa berdusta, kafir dinya. Ya, bisa membunguli orang, kafir keluar dari Islam. Maka pernah terjadi di kalangan salaf, ya. Disebutkan ya pada masa salaf, ya, ada dua orang tawab, orang takfiri yang memiliki pemahaman suka mengkafirkan. Dia tawab, ya. Kemudian dia katakan, ya, mereka mengatakan, ya, berbincang-bincang dua orang ini, satu temannya mengatakan ini kafir, semuanya dikafirkan. Semua orang lagi tawab, semuanya dikafirkan. Kemudian temannya ini bingung, gelisah dia. Ya, temannya ini bingung. Kata dia, semuanya orang ini kafir. Ya, fulan ini kafir, semuanya kafir, kata dia. Kemudian dia bingung. Jannatullah, kata dia, surga Allah yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Tidak ada memasukinya kecuali kamu dan saya saja, kata dia. Tidak ada yang masuki, cuma kita berdua aja. Masa mustahil Allah menciptakan surga yang begitu luas, cuma kita berdua aja yang bisa memasuki. Iya. Maka ini kenapa? Karena keliru dia dalam memahami iman ini. Berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan sebaliknya, lawan dari Ahlussunnah wal Jamaah selain Khawarij, ada kelompok-kelompok yang mereka meyakini iman itu cuma keyakinan dalam hati. Kalau hendak bermaksiatkah, hendak berapakah, yang penting percaya lawan Allah, kada apa-apa, ini orang beriman. Kada berpengaruh maksiat tersebut. Ini bahaya. Ini juga keyakinan. Ya, ini keyakinan oleh sebagai kelompok di dalam Islam. Makanya penting kita menjelaskan kepada masyarakat itu arti iman ini. Iman itu dia bertambah dan berkurang. Sebagaimana pentingnya juga kita menjelaskan kepada orang-orang itu arti syirik. Antum kalau tanya masyarakat, ini syirik lah. Tahulah syirik itu, tahu mereka berataan. Dosa besar lah. Tahu mereka itu dosa besar. Tapi kenapa mereka berbuat syirik? Kalau dikatakan syirik itu kekal di neraka, mereka tahu, mereka takut. Tapi kenapa mereka berbuat syirik? Karena di masyarakat itu berkeyakinan syirik itu apa? Pengertian syirik di mereka itu berbeda dengan pengertian syirik dengan kita. Pengertian syirik di mereka itu apa? Syirik di mereka itu yang penting percaya lawan Allah. Apa saja perbuatannya hendak menyembelih orang siapa, yang penting yakin Allah itu Tuhan, memberi rezeki, sudah selesai. Itu pengertian syirik, sesimpel itu mereka. Artinya selama anak yakin Allah itu Tuhan anak, sudah selesai. Itu tidak apa saja perbuatan saya itu tidak syirik. Ini pemahaman syirik. Sehingga ketika mereka menyembelih diperuntukkan untuk selain Allah, kata mereka kada syirik. Anak yakin Tuhan anak Allah. Ketika mereka memakai apa saja, berdoa meminta kepada selain Allah, mereka mengatakan anak yakin Tuhan anak Allah. Ya, ini kesyirikan yang dipahami oleh hampir kebanyakan masyarakat. Mereka meyakini selama berkeyakinan Allah itu Tuhannya, sudah. Apa saja semua perbuatan yang dilakukan kada syirik. Mau hendak nyembah ini kah, sujud dengan ini kah, yang penting yakin Allah itu Tuhan, sudah. Titik sampai di sana. Pemahaman mereka ini pemahaman yang salah. Makanya Ahlussunnah sering menjelaskan makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Iya.
Maka ini pemahaman di masyarakat semacam itu. Inilah akar masalah orang terjerumus ke dalam kesyirikan. Padahal kalau ditanya syirik itu dosa besar, dosa besar. Takut Anda dengan syirik? Takut. Tapi kenapa berbuat syirik? Karena dia meyakini itu bukan sebuah kesyirikan. Taib. Kita lanjutkan. An Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talhah an Anas ibn Malik qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hanat salatul asr faltamasa an-nas al-wudu falam yajiduhu فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بودوء في إناء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا منه قال فرأيت الماء ينبؤ من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. Berkata Imam Malik dari Ishaq, dari Abdullah bin Abi Talhah, dari Anas bin Malik, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang waktu sholat asar, maka para manusia, para sahabat mencari air untuk berwudu. Maka mereka tidak mendapatkannya. Kemudian didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam air untuk berwudu di dalam bejana. Maka Nabi pun meletakkan tangan beliau di bawah bejana tersebut dan menyuruh manusia untuk berwudu dari bejana tersebut. Kemudian kata sahabat yang mulia ini Anas bin Malik, saya melihat air keluar dari jari jemari Nabi SAW. Maka manusia pun berwudu dari awal sampai yang terakhir menggunakan bejana tersebut. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini pertama menjelaskan tentang bahwasanya seseorang ketika dia tidak mendapatkan air maka disuruh dia untuk mencari, tidak boleh dia pasrah, maka dia harus berusaha mencari sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian di dalam hadis ini juga menjelaskan tentang mukjizat Nabi SAW, bahwasanya di antara mukjizat Nabi bahwasanya beliau mengeluarkan air, dan ini di antara mukjizat Nabi SAW. Walaupun Ahlus Sunnah itu sering mereka tidak menggunakan istilah mukjizat, mereka sering menggunakan istilah ayatul anbiya. Mereka sering menggunakan istilah ayatul anbiya karena istilah mukjizat itu pertama kali yang menggunakannya istilahnya adalah orang Mu'tazilah. Maka walaupun banyak kalau kita dapat di buku-buku Ahlus Sunnah, sering mereka menggunakan istilah ayatul anbiya. Walaupun menggunakan istilah mukjizat ini tidak terlarang, tetapi kalau antum mendapati buku-buku akidah, seringkali Ahlus Sunnah itu ulama-ulama terdahulu mengistilahkan dengan mukjizat itu dengan istilahnya ayatul anbiya, tanda-tanda kenabian. Baik. Kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Berkata Imam Malik, An-Nu'aym bin Abdullah al-Mujmir, annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu thumma kharaja amidan ila as-salah fa innahu fi as-salah ma kana ya'midu ila as-salah wa innahu yuktabu lahu bi ihda khutwatayhi hasanah wa yumha bil ukhra sayyi'ah fa idza sami'a ahadukum al-iqamah fala yas'a fa inna a'zamakum ajran ab'adukum dara qalu lima ya Abu Hurairah qala min ajli kasratil khuta. Dari Nu'aym Abdullah bin Mujmir, beliau mendengar Abu Hurairah bersabda. Abu Hurairah berkata, barang siapa yang berwudu, kemudian bagus wudunya, kemudian dia keluar untuk melaksanakan sholat, sesungguhnya dia berada di dalam sholat, dan dicatat baginya setiap langkah yang dia langkahkan sebuah kebaikan, dan dihapus baginya langkah yang lain sebuah dosa. Dan jika dia mendengar al-iqamah, maka janganlah dia tergesa-gesa, janganlah dia terburu-buru. Sesungguhnya orang yang paling banyak pahalanya adalah orang yang paling jauh rumahnya. Dikatakan, kenapa wahai Abu Hurairah? Karena banyaknya dia berjalan. Hadis ini hadis yang sangat agung. Pertama, ini adalah perkataan Abu Hurairah, bukan sabdanya Nabi SAW, tetapi ini perkataan Abu Hurairah. Kemudian, apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah ini bersumber dari hadis Nabi SAW,
alaihi wasallam. Ada hadis yang menjelaskan persis seperti yang dijelaskan oleh Abu Hurairah. Di sini dijelaskan bahwasanya orang yang pergi ke masjid, ya, kemudian dia sempurna wudunya, kemudian dia pergi untuk melaksanakan ibadah sholat, maka dia dicatat selama itu masih dalam keadaan sholat. Kemudian keutamaan yang kedua adalah setiap langkah dia langkahkan, maka ya, dia mendapatkan pahala. Yang satunya dihapuskan dosa. Maka semakin jauh rumahnya, semakin banyak pahalanya. Semakin banyak langkahnya, semakin banyak pahalanya. Berarti ulun di sini paling banyak pahalanya bagi orang. Ya, bagi nggak tahu kalau ada yang dari Brabil, ya. Maka yang paling jauh ya mendatangi masjid adalah orang yang paling banyak pahalanya. Dan kalau begitu Ustaz, apakah ulun berdatang masjid itu berjalan kaki aja? Kada perlu pakai sepeda motor. Ya, kalau seandainya rumahnya misalnya jauh, itu perlukah sepeda motor ataukah pakai jalan kaki? Maka kalau seandainya Anda itu sanggup berjalan kaki mendatanginya, maka pakai jalan kaki. Tapi kalau seandainya Anda kesusahan mendatanginya dengan jalan kaki, maka pakailah sepeda motor. Karena agama Islam ini tidak menginginkan kita susah. Hendak berhaji misalnya, hendak banyak pahalanya naik kapal laut atau naik sepeda motor. Islam tidak menginginkan demikian. Agama Islam itu mudah, dan Allah tidak menginginkan dalam syariatnya itu orang menyusahkan orang. Karena ada orang salah paham dalam masalah ini. Selama bisa ditempuh dengan cara mudah, tidak menyusahkan, kenapa nggak ditempuh? Ya. Makanya Nabi SAW menegur orang yang bernazar di panas, ya, di waktu panas di siang hari, dia bernazar di bawah terik matahari karena menyusahkan. Iya. Karena agama Islam ini tidak menginginkan Allah itu bagi hambanya itu susah. Maka ada kebanyakan orang kadang-kadang biar banyak pahala, ya kita banyak pahala, misalnya ya kita naik sepeda dari Martapura ke Banjar misalnya. Padahal dia datang ke sini keuyuhan, ya. Tidak sanggup dia. Maka kalau kita tidak sanggup, maka kita menggunakan kendaraan. Maka hadis ini maksudnya adalah seseorang kalau dia bisa mendatangi dengan kakinya, melangkahkan dengan kakinya, maka itu lebih utama. Tapi kalau dia tidak mampu, maka gunakanlah. Makanya Nabi SAW ketika datang ke Masjid Quba, kadang-kadang beliau berjalan kaki, kadang-kadang beliau menggunakan kendaraan. Ya, menggunakan kendaraan beliau. Maka ini tentu saja ya pahala yang besar orang yang mendatangi masjid, ya, bersegera mendengarkan suruhan masjid, ya bersegera mendatanginya mendapatkan pahala. Kemudian terakhir di dalam hadis ini dijelaskan tidak boleh kita tergesa-gesa mendatangi masjid. Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Kalau seandainya iqamah dikumandangkan, apakah boleh orang itu tergesa-gesa mendatangi masjid? Misal, pian ketika ada dikumandangkan iqamah, kemudian sidin bahancap berjalan. Apakah diperbolehkan ataukah tidak? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian sahabat, di antara sahabat itu di antaranya adalah Abdullah bin Umar, Anas bin Malik. Mereka pernah ketika dikumandangkan iqamah, mereka bergesa-gesa di dalam salat. Sebagian sahabat berpendapat bahwasanya yang dilarang itu adalah seseorang tergesa-gesa di waktu di luar iqamah. Ketika di iqamah, ya takut ketinggalan salat, maka tidak mengapa. Ini pendapat sebagian sahabat. Sebagian ulama yang lain tidak. Hukumnya berlaku, baik itu dikumandangkan iqamah, baik itu kita ketinggalan, maka kita datang santai ke masjid. Taib Ustaz, apa ukuran santainya? Ukuran santainya adalah tidak menyebabkan dia terpopoh-popoh ketika sampai ke masjid. Dan wajar ketika orang itu iqamah jalannya agak cepat, wajar. Ya, tidak ada masalah. Tetapi yang menyelisih sunnah di sini adalah terpopoh-popoh mangga, ya, ketika sampai di masjid. Ini yang dimakruhkan. Tapi kalau antum datangnya santai atau berjalannya agak cepat, maka ini tidak mengapa, ya, selama tidak terpopoh-popoh. Ya, taib.
Kemudian kita lanjutkan. An Yahya ibn Sa'id annahu sami'a rajulan yas'alu Sa'id ibn al-Musayyib anil wudu' min al-gha'id. Faqala Sa'id innama dhalika wudu'un nisa'. Dari Yahya ibn Sa'id, sesungguhnya dia mendengar seorang laki-laki bertanya kepada Sa'id ibn Musayyib tentang berwudu dari seseorang habis buang hajat besar. Apa yang dikatakan Sa'id ibn Musayyib? Innama dzalika wudu'un nisa. Sesungguhnya itu adalah wudunya wanita. Di sini Sa'id bin Musayyib ini ditanya oleh seseorang. Sa'id bin Musayyib ini tabi'in. Dia ditanya tentang bahwasanya orang berwudu menggunakan air ketika dia selesai buang hajat. Apa kata Sa'id bin Musayyib? Ini adalah wudunya kaum wanita. Maksudnya apa Ustaz? Di sini beliau tidak menyenangi, tidak menyukai orang itu ketika buang hajat beristinjanya dengan menggunakan air. Karena sebagian salaf diantaranya Ibnu Umar dan Sa'id ibn Musayyib dan yang lainnya, sebagian ulama terdahulu mereka tidak menyukai beristinja menggunakan air. Karena mereka menganggap air itu adalah makanan dan minuman, tidak pantas untuk dibuang untuk membersihkan kotoran dan semisalnya. Ya, mereka menganggap demikian. Ya, dan ini maksud perkataan Sa'id bin Musayyib di sini apa? Pengingkaran beliau tentang bahwasanya menggunakan istinja dengan menggunakan air. Itu wudunya perempuan yang kayak gitu, kata beliau perempuan, laki-laki tidak demikian, maksudnya kayak gitu. Ya. Tetapi ya ini tentu saja menyelisih an-nas. Ya, menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi beliau beristinja juga menggunakan air. Bahkan Nabi SAW ketika menyuruh ada Arab Badui kencing di masjid, disuruh oleh Nabi disimbur dengan air. Ya, maka nas Nabi SAW, dan kita harus yakini, dan ini kita harus yakini, para sahabat dan tabi'in ketika dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ada hadis Nabi SAW, maka itu kemungkinannya banyak. Bisa jadi dia itu tidak sampai kepada dia hadis Nabi. Bisa jadi dia berijtihad dan banyak sekali. Ya. Dan saya risalah saya doktorah, ya, disertasi doktorah berkaitan dengan masalah ini. Sahabat yang meriwayatkan hadis kemudian dia mengingkari hadis yang dia riwayatkan. Dia meriwayatkan hadis kemudian dia ingkari sendiri hadisnya. Dia berfatwa menyelisih hadisnya. Maka itu banyak sekali ya perbuatan sahabat demikian karena ada sebab. Ada sebab, ya. Taib. Kita ambil satu hadis lagi yang terakhir dalam pertemuan hari ini. An Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat. Dari Abi Zinad, dari A'raj, dari Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika anjing meminum di bejana kalian, maka cucilah 7 kali. Hadis ini menjelaskan tentang masalah bagaimana cara seseorang menyucikan dari jilatan anjing. Ulama sepakat bahwasanya jilatan anjing itu adalah najis, kecuali Imam Malik. Imam Malik melihat jilatan anjing itu tidak najis. Adapun disuruh dibasuh, kata beliau ta'abbudi. Karena ini diperintahkan tapi bukan najis. Karena Imam Malik berdalil. Berdalilnya adalah banyak dalil beliau. Di antaranya adalah dalil beliau adalah pertama ketika Allah Subhanahu wa taala membolehkan kalbul muallam. Kalbul muallam itu anjing yang diajari untuk berburu. Anjing ketika diajari untuk berburu, ketika dia menerkam mangsanya digigit oleh dia, maka ya itu dia gigit dengan air liurnya, ada liurnya pasti di sana. Apakah di dalam Islam disuruh ketika anjing itu menerkam mangsanya disuruh untuk dibasuh 7 kali dengan tanah, padahal sama-sama digigit dengan air liurnya di sana? Maka berdasarkan ini Imam Malik beliau melihat anjing itu air liurnya tidak najis, tetapi disuruh untuk membasuh 7 kali itu karena perintah. Ta'abbudi. Ya, karena perintah. Ya, tetapi yang benar adalah jilatan anjing itu najis. Taib. Ini yang masalah yang pertama. Maka para ulama sepakat bahwasanya jilatan anjing itu adalah najis. Kemudian yang kedua, ahlul ilm menjelaskan bahwasanya jika anjing itu menjilat di bejana itu apa Ustaz? Piring, sendok,
kemudian ember, ya baskom, ya panci, ya maka itu disebut dengan bejana. Ketika anjing ini menjilat di bejana tersebut dengan air liurnya, maka wajib kita basuh tujuh kali basuhan. Salah satunya dengan tanah. Tanahnya di mana? Tanahnya di depan. Paling pertama kali menggunakan tanah. Bagaimana caranya? Bisa ditaburi tanahnya langsung atau dicampur dengan air, kemudian dilapkan. Kemudian baru disiram 6 kali setelahnya. Ustadz, boleh enggak diganti tanah ini dengan sabun? Ya, sekarang ada sabun dan semisalnya. Boleh enggak diganti? Jawabannya tidak boleh. Tetap harus menggunakan tanah. Kenapa? Apakah zaman Nabi tidak ada sabun? Zaman Nabi itu ada sabun. Pembersih-pembersih, pewangi-pewangi itu ada zaman Nabi SAW. Tetapi Nabi tidak menggunakannya. Ini menunjukkan bahwa yang diminta itu harus menggunakan tanah. Tanah mana yang digunakan terserah pian aja. Tanah dekat Al-Faruq sini kan Bapak. Tanah apa saja tidak ada masalah. Ya, yang penting namanya tanah. Kemudian, apakah hukum 7 kali basuhan ini berlaku juga pada kencingnya anjing? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kencing anjing itu yang benar adalah cukup disiram, dibasuh sampai hilang zat najisnya. Tidak perlu 7 kali. Karena 7 kali ini hanya berlaku pada jilatan. Berlaku pada jilatan. Adapun kencingnya anjing dan semisalnya cukup disiram. Cukup disiram saja. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW, hadis Ibnu Umar, kanatil kilabu tuqbilu wa tudbiru fi masjid Rasulillah. Dulu anjing itu sering keluar masuk di masjid Nabi SAW. Antum lihat, kalau anjing itu kencing, pastikan akan kena kakinya, iya tidak? Ya, kalau dia berdungkung, ya kan, pasti akan kena kakinya. Tapi jarang banget anjing meloncat ketikanya apa? Kencing kan mungkin. Pasti akan kena apa? Kakinya ketika dia kencing. Anjing itu ketika dia kencing, ketika dia jalan keluar masuk ke Masjid Nabawi, ya, maka dia membawa najis, ya tidak? Dia membawa najis. Bahari masjid itu kededa dinding kayak gini, ya. Dulu masjid itu terbuka. Masjid itu terbuka. Jadi hewan itu keluar masuk di dalam masjid dan kededa kaumnya bahari. Ya. Maka masjid itu apa? Hewan itu keluar masuk di dalam masjid dan itu dilihat oleh sahabat Nabi SAW, dan anjing itu pasti dia membawa najis. Tetapi kenapa Nabi SAW tidak menyuruh yang membersihkan 7 kali basuhan dan yang lainnya? Kata para ulama, karena anjing itu najisnya ya bisa hilang dengan panasnya terik matahari, bisa hilang dengan dibawa angin. Ini menunjukkan tidak harus ketika dia kencing itu dibasuh dengan 7 kali basuhan. Oleh karena itu kata para ulama, 7 kali basuhan ini khusus pada jilatannya. Dan ulama sepakat tubuh anjing itu yang mengatakan airnya najis, tubuh anjing itu semuanya najis. Maka kalau besampuk lawan orang, tergepak lawan orang, maka dia najis. Tetapi jika dia kering sama kering, walaupun tubuhnya najis, ketika bertemu kering sama kering, itu najisnya tidak berpindah. Maka tidak perlu dia cuci. Kalau seandainya dia tidak cuci, maka tidak mengapa. Karena kering bertemu dengan kering itu dia tidak menjadi najis. Kenapa tidak najis? Karena zat najisnya itu tidak berpindah. Lain salah satunya basah. Kalau salah satunya basah maka antum harus cuci. Ya, maka kalau berjalan misalnya ada anjing dihiga. Kalau antum basah atau anjingnya basah berarti najisnya berpindah. Tapi kalau antum tidak basah maka najisnya itu tidak berpindah. Karena kering bertemu dengan kering itu zat najis tidak akan berpindah. Ya. Maka ini penjelasan singkat tentang hadis ya jilatan anjing ini. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan ya tentang penjelasan kita tentang kitab Al-Muwatta bab jami' fil wudu, ya bab yang berbicara tentang masalah wudu. Nanti insyaallah kita masuk pada bab untuk masalah mengusap kepala. Tapi sedikit di sini waktu yang tersisa ulun ingin membahas tentang masalah bulan Sya'ban. Ya. Karena banyak di masyarakat kita ya terjadi kesalahpahaman tentang masalah bulan Sya'ban. Baik. Pertama, di bulan Sya'ban ini apa sih amalan yang harus dianjurkan? Amalan yang dianjurkan apa di bulan Sya'ban? Maka amalan secara umum dianjurkan di bulan Sya'ban ini banyak
beribadah. Ibadah apa saja? Ya, salat, membaca Al-Qur'an, ya, puasa dan yang lainnya. Tetapi ada amalan yang dikhususkan di bulan Ramadan. Cuma satu amalan, yaitu berpuasa. Seseorang memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasum aktsara min siyamihi. Ya, Nabi sallallahu tidak pernah beliau berpuasa di sebuah bulan aksar, ya, lebih banyak daripada bulan Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Sampai kata Aisyah, seolah-olah Nabi sallallahu berpuasa Sya'ban semuanya. Maka yang pertama kali yang kita lakukan, ya, yang kita perbanyak amal ibadah di bulan Sya'ban ini adalah secara khusus memperbanyak ibadah puasa. Pertanyaannya, bagaimana niatnya Ustaz? Dikatakan Nabi sallam, ya, ada dua hadis dalam masalah ini. Dikatakan Nabi SAW dalam sebagian riwayat berpuasa semuanya, kullahu. Dalam sebagian riwayat illa qalila, kecuali sedikit. Ini seperti seolah-olah bertentangan. Sebetulnya tidak bertentangan. Karena kata kullahu semuanya dalam bahasa Arab itu, kalau kebanyakan yang sudah dikerjakan, itu bisa dikatakan semuanya. Jadi Nabi SAW itu kebanyakan di bulan Sya'ban itu banyak berpuasa. Lebih dari setengah bulan beliau berpuasa. Maka di dalam bahasa Arab, kalau orang melakukan lebih banyak, ya, maka itu bisa dikatakan semuanya. Walaupun ada beberapa hari beliau tidak berpuasa. Dalilnya apa? Nabi SAW, karena kata Aisyah, tidak ada Nabi puasanya sempurna kecuali Ramadan. Ini dalil yang sangat kuat menunjukkan makna kullahu di sini adalah tidak semua sebulan penuh. Karena untuk membedakan juga dengan puasa Ramadan dengan puasa Sya'ban. Ini pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, gimana puasanya Ustaz? Maka boleh seseorang berniat puasa untuk memperbanyak di bulan Sya'ban. Niat puasanya perbanyak. Ya. Maka dia mau niat untuk puasa bulan. Walaupun tiap hari Ustaz, tidak masalah. Tiap hari, seminggu terus, tidak ada masalah. Kalau seandainya bertepatan dengan Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid atau puasa Daud, boleh saya niatkan juga dengan demikian, boleh, berdasarkan pendapat sebagian para ulama. Maka jadi puasa di bulan Sya'ban itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu puasa tersendiri. Dia puasa tersendiri. Tetapi dia boleh digabungkan dengan apa? Niat puasa yang lain. Ini pertama. Jadi ada sebagian orang kadang-kadang bingung, apa puasa perbanyak di bulan Sya'ban ini seperti apa, ya, niatnya. Maka dia ada puasa khusus tersendiri, seperti puasa Senin Kamis, seperti puasa di hari Arafah, seperti itu pula puasa di bulan Sya'ban diperbanyak. Ya, tiap hari boleh, ya. Walaupun tidak semuanya, kata saya tadi, tidak semuanya. Dia puasa tersendiri. Ini. Kemudian yang kedua, ada hadis pelarangan puasa setelah pertengahan bulan Sya'ban, yaitu hadis Abu Hurairah. Yaitu kata Abu Hurairah, idzan tashafa Sya'ban fala tasumu. Kata Abu Hurairah, jika seandainya, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, jika Sya'ban itu sudah menengah, tidak menengah ke atas, pertengahan Sya'ban ke atas, maka janganlah kalian berpuasa. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud di dalam sunannya, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis ini kalau kita lihat sanadnya, ya, hadis ini banyak ulama mensahihkannya dan juga banyak ulama yang melemahkannya. Di dalam hadis ini ada seorang rawi yang bernama Ala ibn Abdurrahman. Ala ibn Abdurrahman ini, ya, seorang rawi yang soduk. Rawi yang soduk itu bisa dipakai, tetapi dia memiliki kesalahan dalam periwayatan, khususnya dalam masalah periwayatan hadis dalam bulan Sya'ban. Dalam hadis di bulan Sya'ban ini, dia salah meriwayatkan hadis. Makanya kata para ulama, dia seorang yang soduk, bisa dipercaya, tapi ada beberapa kesalahan. Nah, kesalahannya ini dijelaskan oleh para ulama adalah ketika dia meriwayatkan bulan Sya'ban ini. Makanya Imam Ahmad mengatakan, kata Imam Ahmad, ketika disebutkan hadis ini, kata beliau, hadza hadisun munkar. Ini adalah hadis yang munkar. Iya. Kata beliau, wa kana Abdurrahman ibnu Mahdi la yuhaddisu bihi. Sesungguhnya Imam Abdurrahman ibnu Mahdi, beliau tidak meriwayatkan hadis ini. Maka
hadis ini juga keliru ya, orang mengatakan bahwa tidak boleh berpuasa setelah pertengahan Sya'ban. Maka boleh saja seseorang berpuasa berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW. Kemudian ada juga beberapa hadis yang lemah ya di dalam bulan Sya'ban ini. Di antara hadis yang masyhur adalah hadis Abi Musa al-Asy'ari. Bahwasanya kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kata beliau, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfir li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw li musyahinin. Kata Abi Musa, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala melirik, menoleh pada pertengahan bulan Sya'ban di malam hari. Maka Allah melihat ya di pertengahan bulan Sya'ban itu di waktu malam kepada makhluknya. Maka Allah ampuni pada malam tersebut, pada malam pertengahan bulan Sya'ban tersebut, semua makhluknya. Kecuali orang yang musyrik dan orang yang berantem atau bertengkar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian orang keutamaan pertengahan malam di bulan Sya'ban. Hadis yang semisal ini diriwayatkan kurang lebih 18 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Yang saya bacakan tadi itu hadis dari Abi Musa al-Asy'ari. Abu Hurairah juga meriwayatkan hadis ini. Aisyah juga meriwayatkan hadis ini. Mu'ad bin Jabal meriwayatkan hadis ini. Kemudian Katsir ibn Murrah juga meriwayatkan hadis ini. Kemudian Auf bin Malik, Atha bin Yasar, banyak ya. Abu Bakar As-Siddiq juga meriwayatkan hadis ini. Lebih dari 18 sahabat kurang lebih meriwayatkan hadis ini. Tetapi subhanallah, semua sahabat yang meriwayatkan hadis ini jalur-jalurnya adalah semuanya sangat lemah. Hadis yang saya bacakan tadi itu jalurnya lemah. Jalurnya Ibnu Lahiyah. Ya Ibnu Lahiyah itu lemah dan juga dia muttarib. Kadang dia meriwayatkan dari syekhnya ini dia sebutkan, kadang sebutkannya syekhnya yang lain. Ya, jadi dia goncang ketika meriwayatkan hadis. Maka hadis yang semacam ini semuanya hadisnya adalah hadis yang sangat lemah. Kalau hadis itu sangat lemah, dia tidak bisa menguatkan walaupun jalurnya begitu banyak. Makanya berkata Ibnu Dihyah, tidak ada satu hadis pun yang sahih berbicara tentang keutamaan pertengahan bulan Sya'ban. Ya. Kemudian juga ada hadis ya. Baik. Disebutkan ya sebuah athar dari Wasil bin al-Asqa, beliau mengatakan hadhihi lailatun nisfu min Sya'ban wa hiya lailatun mubarakah 'azimatun wa fi hadhihi tuktabu al-arzaq wal ajal wa tughfar fiha ad-dunub. Kata Wasil bin al-Asqa, seorang sahabat yang mulia ini, pada malam pertengahan bulan Sya'ban dia adalah malam yang penuh berkah, malam yang agung. Pada malam tersebut ditulis rezeki-rezeki seseorang dan ajalnya, dan diampunkan pada malam tersebut semua dosa. Ya, hadis ini sebetulnya ya atau athar ini ya perkataan Wasil bin Asqa ini diriwayatkan oleh Imam Al-Waqidi. Ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Waqidi dalam kitabnya Futuhus Syam. Athar ini adalah asar yang lemah ya. Asar yang lemah, bahkan ulama menghukuminya maudhu, palsu. Ya, kenapa? Karena Al-Waqidi ini matrukul hadis, ya, orang yang ditinggalkan hadisnya. Bahkan Waqidi ini tidak bertemu dengan Wasil bin Asqa, jaraknya jauh. Dia langsung meriwayatkan kepada sahabat Wasilah ibn Asqa, sehingga tidak benar ya keutamaan yang disebutkan tentang malam bulan di pertengahan bulan Sya'ban yang diriwayatkan dari Wasilah ibn Asqa. Intinya banyak sekali di bulan Sya'ban tersebut ya hadis-hadis yang sangat lemah ya, yang seputar bulan Sya'ban, dan juga hadis-hadis palsu, dan juga hadis-hadis la asla lahu. Maka sebetulnya keutamaan yang ada pada bulan Sya'ban itu cuma tadi pengkhususan, yaitu berpuasa. Berpuasa, memperbanyak puasa. Ini saja hadis yang sahih berbicara tentang keutamaan bulan Sya'ban. Wallahu taala a'lam. Itu mungkin dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin saya jawab ya beberapa pertanyaan yang masuk. Baik.
Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya di luar tema. Apakah ada dalil atau tuntunan bagi seseorang yang hendak mengerjakan sholat tarawih di tengah atau akhir malam, sedangkan dia sebelumnya telah mengerjakan tarawih bersama imam setelah waktu isya? Maka saat sholat witir berakhir dilakukan imam, lalu dia sebelum salam witir tersebut dia naik menambah satu rakaat lagi untuk menggenapkan jumlah rakaatnya dengan alasan tidak ada 2 witir dalam satu malam. Taib. Bagaimana hukumnya? Beliau ini menanyakan, boleh tidak seorang melaksanakan sholat malamnya itu 2 kali? Sholat malam 2 kali, pertengahan di awal malam dan di akhir malam. Boleh tidak? Boleh, tidak mengapa. Ada perbedaan antara tarawih, ya ada sholat tarawih namanya sholat tarawih dengan sholat ta'qib. Ta'qib itu sholat yang makruh. Ta'qib itu makruh. Ta'qib itu adalah mengadakan 2 sholat dalam satu malam. Yang satunya sholat tarawih, kemudian sudah selesai, tarawih ini selesai, kemudian berjanjian kembali bertemu di akhir malam atau di pertengahan malam, melaksanakan sholat sunnah secara bersama-sama. Ini namanya sholat ta'qib. Ini namanya sholat ta'qib, dan ini dimakruhkan oleh sebagian para ulama. Jumhur ulama memakruhkan. Sebagian ahlu ilm membolehkan karena adanya asar Anas bin Malik. Dulu kata Anas, kami ketika pada pertengahan malam itu melaksanakan sholat, meminta kepada Allah dari apa-apa yang kami takut dari kejelekan, berlindung kepada Allah dari sesuatu yang kejelekan. Maksudnya mereka melaksanakan sholat. Tetapi asar Anas ini asar yang lemah, dikeluarkan oleh Imam Abi Syaibah karena di situ ada Qatadah meriwayatkannya secara an-anah. Ya, secara an-anah itu dia mudallis, tidak diterima an-anahnya. Kalau dia meriwayatkan tidak diterima. Maka asar Anas itu asar yang lemah, sehingga dalil yang mengatakan ta'qib itu boleh, maka ini tidak kuat. Yang mengatakan makruh itu yang kuat. Tapi apa bedanya ta'qib dengan kebiasaan ikhwah yang di sini? Ya, ikhwah sunnah sering mengadakan ikhwan banyak masjid-masjid salaf, masjid-masjid al-sunnah yang mengadakan biasanya khususnya 10 malam terakhir. Biasanya diadakan 2 kali, di awal malam, kemudian di akhir malam. Apa perbedaannya? Perbedaannya antara ta'qib ini. Ta'qib itu adalah imam yang sama. Dia selesai, kemudian datang dengan imam sama, memimpin lagi. Tapi tidak berwitir. Tidak berwitir. Adapun yang terjadi di masjid-masjid al-sunnah atau masjid salaf, mereka melaksanakan 2 kali sholat tarawih. Bukan sholat tarawih dengan sholat tahajud atau sholat sunnah yang lain. Tapi mereka melaksanakan 2 kali sholat tarawih. Sholat tarawih pertama dia berwitir, sholat tarawih kedua dia berwitir. Ada ta'qib itu keduanya tidak, sholat yang keduanya tidak berwitir. Ini perbedaannya. Ini tentu berbeda. Adapun melaksanakan tarawih 2 kali di dalam satu masjid itu boleh apa tidak? Boleh. Dan itu terjadi pada masa Nabi SAW. Dulu sahabat itu kadang-kadang tarawih di awal, kadang tarawih di tengah malam, kadang tarawih di akhir malam. Ketika masjid itu memfasilitasi, karena ada sebagian orang itu ingin sholat tarawihnya di awal malam, kada sanggup tengah malam. Ada sebagian orang hendak di tengah malam, karena di awal malam berjualan dulu. Iya. Ada sebagian orang itu pengen kedua-duanya, di awal malam dan tengah malam. Ya pengen dia banyak. Ini banyak sekali. Ada orang semacam itu. Sehingga ada yang sholatnya 2 kali, ada sholatnya cuma 1 kali. Ya, maka yang beliau tanyakan ini adalah yang sholat 2 kali. Yang sholat 2 kali tersebut, kalau dia sudah berwitir di awal bersama imam, maka ketika dia ingin sholat witir lagi, tahajud lagi bersama imam, ya tersebut, maka dia tidak boleh berwitir. Kalau dia ingin sholat selesai bersama imam, ketika imamnya salam, dia naik 1 rakaat menggenapkan, sehingga tidak dikatakan dia berwitir. Atau ketika imamnya berwitir, ini ada 4. Afdalnya adalah ini 4, tapi disempurnakan. Atau di awal malam, dia tidak berwitir, imamnya berwitir, dia tidak berwitir. Dan saya afdalnya ada semacam itu. Dia di awal malam ikut, kalau dia juga ingin ikut nanti di akhir malam, di awal malam jadi jangan berwitir. Jadi imamnya berwitir, dia naik 1 rakaat. Dia masih dalam sholat
tarawih. Nanti di akhir malam dia berwitir bersama imam. Ya. Maka dia tetap masih melaksanakan sholat tarawih. Tarawihnya berlanjut. Adapun di awal tadi dia tarawih bersama imam, kemudian salam, ini sudah selesai dia sholat tarawihnya. Ketika dia sholat nanti bersama imam, dia sholat tahajud, ya sholat sunnah. Sholat sunnah biasa. Ya. Maka itu boleh ya menggenapkan. Kemudian, bolehkah Ustadz suatu lomba sosial seperti lembaga amil zakat membayar biaya operasional dan gaji pegawainya dengan nominal tetap diambil dari jumlah 1/8 bagian asnaf yakni amil. Apakah biaya operasional bagi karyawan sebagai amil itu nominalnya tetap ataukah fluktuatif sesuai dari jumlah dana yang diperoleh tiap bulannya dari donatur? Pertama, harus dipahami amil zakat itu adalah yang ditunjuk oleh pemerintah, itu adalah amil zakat. Adapun yang kada ditunjuk oleh pemerintah yang menunjuk surongan itu bukan amil zakat. Maka amil zakat itu yang ditunjuk oleh pemerintah, yang disuruh mengumpulkan dana. Maka itulah yang disebut dengan amil zakat. Kemudian amil zakat itu boleh dia menerima harta zakat walaupun dia orang yang mampu. Boleh dia menerima. Berapa banyaknya? Banyaknya adalah ya sama seperti ukurannya, tidak boleh melebihi kebutuhannya setahun. Kalau melebihi kebutuhannya setahun ini tidak boleh. Maka ini tidak diperkenankan seseorang mengambil melebihi kebutuhannya setahun. Taib. Maka amil zakat itu sekali lagi yang ingin saya katakan bahwasanya dia boleh mengambil berapapun tetapi tidak boleh melebihi dari kebutuhannya setahun. Yang mengasih dia siapa? Adalah pemerintah yang menunjuk dia, bukan dia yang menentukan, bukan atasannya. Karena di pemerintahan itu atasan dan bawahan itu sama-sama pegawai bawahan. Ya, aturan mereka adalah undang. Jika aturannya membolehkan dia mendapatkan sekian ya tidak ada masalah selama tidak melebihi kebutuhannya setahun. Baik. Bismillah, izin bertanya. Apa bacaan tasyahud awal pakai sholawat? Iya. Iya, tidak apa-apa seseorang bersolawat pada pakai tasyahud awal. Tapi kalau dia mencukupkan sampai syahadatain, sampai syahadah, maka ini juga tidak mengapa. Kalau ditambahi dengan sholawat, maka itu lebih afdal. Taib, apa ada hadis baca salawat 10 kali? Baca salawat 10 kali pada waktu zikir pagi petang. Iya, ada hadis yang menjelaskan tentang bahwasanya membaca salawat ya 10 kali ya di waktu zikir pagi dan petang ya. Hadis ini adalah hadis yang sahih ya. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani ya. Dan sanadnya adalah sanad yang jayyid. Maka disunahkan kita membaca salawat 10 kali setiap pagi dan petang. Taib. Pertanyaannya selanjutnya, apakah hukum khitan bagi bayi perempuan? Khitan bagi bayi perempuan terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kalau ditanya ulum pribadi, khitan bagi bayi wanita itu hukumnya sunnah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis ini banyak khilafnya, tetapi insya Allah hadisnya hasan. Kata Nabi SAW, al-khitan makramatun lin nisa. Sesungguhnya khitan itu adalah makramatun lin nisa, kemuliaan bagi wanita. Kata makramah itu di dalam syariat itu mengistilahkan sebuah hukum itu mustahab. Hukum itu mustahab, bukan sesuatu yang wajib. Ya, walaupun hadis ini diperselisihkan, tapi insya Allah hadis ini derajatnya hasan. Berdasarkan hadis ini, bahwasanya khitan itu sunnah bagi kaum wanita. Kalau seandainya pada zaman sekarang setahu saya sudah tidak diperbolehkan lagi, mungkin bidan-bidan itu menyunat ya bayi wanita. Ya, sekarang ini mungkin peraturannya wallahu taala alam kayaknya tidak boleh lagi ya bayi dan bidan itu menyunat bayi wanita, maka tidak mengapa. Ya kalau seandainya tidak disunat. Tapi kalau ulum sunat Bang Ustaz, kan masalah. Itu lebih afdal. Tapi kalau seandainya tidak disunat, maka insya Allah tidak mengapa. Kalau disunat itu tentunya yang lebih baik. Taib. Pertanyaannya, apa arti sabar dalam makna sebenarnya dan kiat-kiat untuk menjadi orang sabar? Ini ceramah khusus ini. Taib.
orang sabar itu ya, apa arti sabar? Sabar itu adalah seseorang ya, dia ya menahan dirinya dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah, kemudian menjadikan dirinya istiqamah dalam ketaatan kepada Allah, dan dia ridha terhadap ketentuan Allah. Itu makna sabar. Jadi sabar itu sebetulnya dia terbagi menjadi 3. Dari pembagiannya itulah makna sabar. Bahwasanya sabar itu orang itu harus sabar dalam beramal soleh, itu harus sabar. Kita melaksanakan amal soleh itu harus sabar. Yang kedua, kita juga harus sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat, itu harus sabar. Dan yang ketiga, kita tuh harus sabar terhadap ketentuan Allah berupa yang berupa takdir-takdir yang tidak mengenakan, sakit, ditimpa musibah dan semisalnya. Maka kita harus sabar. Itulah makna sabar. Dan kiat-kiat untuk menjadi orang sabar, ya pertama ya banyak-banyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan sifat sabar. Yang kedua adalah seseorang ya banyak-banyak ya mengingat pahala sabar, ya pahala yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang bersabar. Dan yang ketiga banyak-banyak membaca cerita para anbiya, cerita para nabi-nabi, cerita para salaf, bagaimana mereka bersabar di dalam kehidupan. Ya, maka kalau antum lihat ya cerita para salaf itu, semua masalah kita ini ada di cerita para salaf. Iya, semua masalah kita, antum masalah susah mencari rezeki, kada dapat ini, ada ceritanya para salaf. Antum susah dalam mendidik anak, susah dalam, ada ceritanya semuanya para anbiya, cerita para nabi, dan itu pelajaran bagi kita semua. Iya. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya melamar pekerjaan di instansi pemerintahan dengan cara menyuap, nyogok agar bisa diterima? Tidak boleh, haram hukumnya. Maka tidak boleh seseorang menyogok atau menyuap di instansi pemerintahan agar diterima. Ini haram dan tidak diperbolehkan dalam Islam, dan dalam hukum pemerintah juga tidak boleh. Bismillah Ustadz, apakah sebab-sebab terjadinya futur yang membuat menuntut ilmu agama malas? Pada dulunya semangat, mohon nasihatnya untuk yang anak kini berat untuk melangkahkan kaki untuk ke majelis ilmu. Tentu salah satu sebabnya banyak ya. Di antaranya adalah perbuatan maksiat. Maksiat itu menjadikan orang itu malas dalam beribadah, malas dalam menuntut ilmu. Maka itu salah satu sebab yang pertama. Sebab yang keduanya adalah seseorang tersebut dia tidak berada pada lingkungan yang baik. Dia tidak berada pada lingkungan yang baik menjadikan dia futur. Coba antum berada di lingkungan yang baik, ya, maka tergairah untuk beribadah. Lihat anak-anak kecil semangat datang ke masjid, lihat orang membawa istrinya semangat belajar, maka orang itu akan tertarik, ya. Karena kita ini pada asalnya banyak orang itu ikut-ikutan, ya. Apa yang dikaji di sini? Duduk dulu, iya. Apa yang dibahas di sini? Orang kadang-kadang asalnya ikut-ikutan. Kenapa? Karena lingkungannya mengkondisikannya demikian. Setelah itu dia terbiasa. Maka cari lingkungan yang baik. Kemudian yang ketiga adalah ini juga salah satu sebabnya adalah mungkin karena begitu lama orang tersebut vakum dari menuntut ilmu, sehingga dia akan berat menjadi menuntut ilmu, khususnya musim corona kayak gini, orang 2 tahun tidak menuntut ilmu sehingga sudah terbiasa melihat YouTube, maka mendatangi kajian apa ngalih benar. Waktu corona apa kajian dibuka, pas kajian dibuka kada datang juga sidin. Ya. Taib. Bismillah Ustadz, apakah sudah? Assalamualaikum Ustadz, apakah sahih hadis tentang puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15? Barakallahu fikum. Sesungguhnya ya hadis Nabi SAW tentang puasa ya 3 hari pada pertengahan bulan secara umum sahih. Ya hadis Nabi SAW. Kata Abu Hurairah, ya sesungguhnya kekasihku Khalil ya Nabi SAW berwasiat kepadaku puasa 3 hari pada tiap bulan, dan termasuk diantaranya adalah puasa Ayyamul Bid 3 hari dalam tiap bulan, termasuk diantaranya 13, 14, 15. Taib. Bagaimana Ustadz jika besok ada tetangga yang mengundang untuk buka puasa khusus Sya'ban bersama-sama, sedangkan kita tidak mengerjakannya? Ya, pian kalau ada berpuasa jangan buka puasa. Kalau kada berpuasa ya jangan buka puasa. Orang ya berbuka puasa itu ketika dia puasa. Jazakumullah khair ya.
kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.